Kembali kita lanjutkan dialog kita, Mbak Prita, kita lanjutkan dialog. Kalau misalnya tadi kita berbicara mengenai memanfaatkan pengeluaran yang saat ini biasa kita lakukan. Nah, apakah menanggapi banyaknya kenaikan harga-harga ini, kita sudah mulai bisa berpikir bagaimana kalau kita menambah usaha lain untuk bisa membiayai ini? Katakan kalau misalnya memang pengeluaran yang sudah kita punya ini sudah pas semua nih kayaknya. Mau dikurangin yang mana kayaknya semua rugi nih kayaknya. Nah, ini bagaimana, Mbak? Itu kalimat yang menarik tuh, bahwa kalau dikurangi semua rugi. Pertanyaannya kan semua tinggal mau atau tidak. Nah sekarang kalau opsi mengurangi pengeluaran sudah tidak bisa dilakukan lagi, maka kan opsinya adalah menambah penghasilan. Penghasilan ini sebenarnya bisa ditambah dari dua hal. Yang pertama adalah penghasilan pasif dari aset investasi. Jadi untuk mereka yang mungkin punya tanah tapi selama ini dianggurkan, coba dibuatkan usaha. Contoh bisa dimitrakan untuk disewa tanam ataupun dimitrakan untuk kita sendiri berkebun lalu hasilnya bisa dijual dan lain-lain. Atau mereka yang misalnya punya barang-barang yang di rumah koleksi sudah tidak digunakan lagi, itu bisa dilelang. Hasil lelangnya itu bisa digunakan untuk membeli aset investasi yang memberikan penghasilan pasif setiap bulan. Jadi bukan juga yang cuman misalnya beli emas terus kan itu tidak memberikan penghasilan, bukan yang seperti itu. Jadi yang memang bisa dikaryakan. Nah, alternatif kedua barulah punya usaha. Nah, tetapi kenyataannya kan tidak semua orang itu bisa punya usaha, Mas. Kenapa? Pertama, kalau mereka karyawan. Tapi ini modalnya gede nggak nih? Kalau modalnya gede kan banyak. Usaha itu sebenarnya gini, makanya tadi saya mau bilang bahwa kalau misalnya karyawan, berarti kan dia harus usaha yang dia sendiri tidak banyak perlu terjun langsung. Biasanya yang seperti ini, either yang pertama bermitra dengan orang lain, atau yang kedua memiliki waralaba. Nah, waralaba ini sekarang bisa start dari 5 juta rupiah. Karena kalau kita lihat di pameran dan lain-lain, itu banyak waralaba yang bentuknya angkringan. Itu bisa di start dengan modal awal 5 juta rupiah. Nah, coba aja dilihat bagaimana dengan analisa keuntungannya, lalu apakah kita memiliki lokasi yang tepat dan lain-lain, sehingga apakah memang dengan penambahan usaha bisa membawa penambahan pemasukan untuk keluarga kita. Kalau produk-produk keuangan di bank gitu, menurut Anda bagus nggak nih untuk investasi misalnya untuk menambah keuangan? Produk keuangan di bank yang bisa memberikan penghasilan pasif sebetulnya hanya deposito. Karena deposito itu memberikan bagi hasil setiap bulan. Namun kalau modal kita misalnya di bawah 100 juta rupiah, itu mungkin tidak terlalu terasa ya bagi hasil atas depositonya gitu. Jadi memang kita perlu modal yang agak lebih besar lagi gitu. Tapi untuk banyak kalangan masyarakat menurut saya, kalau kita tidak pernah mencoba untuk menambah aset kita, pasti tidak akan terjadi gitu. Jadi harus dimulai dari sekarang juga. Dan persoalan mau atau tidak mau gitu ya. Iya, betul. Baik, Mbak Prita Agusi, terima kasih telah bergabung sama kami di Jurnal Siang. Selamat siang, Mbak Prita.